Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kali ini untuk melanjutkan perbincangan mengenai reopening ataupun pembukaan kembali bioskop dan juga geliat perfilman Indonesia. Saat ini sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Manoj Punjabi, beliau adalah Direktur Utama PT MD Pictures Tbk. Selamat pagi Pak Manoj. Selamat pagi. Pak Manoj, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum kita berbincang, saya ingin menyampaikan beberapa data. Data yang pertama adalah ini mengenai tahap persiapan pembukaan bioskop di bulan September 2020. Walaupun ini kemudian masih akan terus dievaluasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahap persiapannya diantaranya adalah mengenai prakondisi ataupun penyiapan fasilitas. Ketika bioskop dibuka, fasilitas di setiap bioskop ini harus dipastikan memiliki kesiapan yang mumpuni. Kemudian adalah persiapan berikutnya mengenai skala prioritas bagi fasilitas yang akan dibuka dan akan ada monitoring dan juga evaluasi penerapan protokol kesehatan di setiap bioskop yang ada. Kemudian waktu pembukaan dilakukan tidak secara bersamaan. Dan juga ada koordinasi yang cukup intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data berikutnya adalah ini mengenai protokol kesehatan di sisi operator bioskop yang harus dilakukan pada saat pembukaan kembali bioskop di era baru. Yang pertama adalah tentu saja mencegah kerumunan. Kemudian setiap pengunjung yang datang untuk menonton film di bioskop harus dicek suhunya terlebih dahulu. Dan bioskop juga diminta untuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang accessible ataupun mungkin mudah untuk diakses oleh pengunjung yang datang ke bioskop mereka. Kemudian akan dilakukan disinfeksi secara berkala, menyediakan ruang isolasi sementara, kemudian cover pegangan kursi akan diganti pada saat pergantian penonton, dan karyawan menggunakan sarung tangan, kemudian juga masker. Dan data berikutnya adalah kalau tadi dari sisi operator bioskop, kali ini adalah protokol kesehatan dari sisi pengunjung. Beberapa rekomendasi diantaranya adalah membeli tiket secara daring ataupun secara online, membawa hand sanitizer dan juga tisu basah, mengenakan masker, ini menjadi mandatori ataupun hal yang wajib dilakukan dan tidak membawa lansia dan anak kecil. Kemudian untuk pengunjung bioskop juga diminta untuk menjaga etika pada saat batuk dan juga bersin. Dan data berikutnya adalah ini mengenai jumlah bioskop 3 operator terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Cinema XX1, kemudian juga ada CGV dan Cinepolis. Untuk Cinema XX1 sendiri di seluruh Indonesia ada 186 bioskop, kemudian CGV 54 bioskop, dan Cinepolis ada 48 bioskop. Saya akan berbincang bersama Pak Manoj. Pak Manoj, sebelum kita kemudian berbincang mengenai pembukaan bioskop yang wacananya akan dilakukan di bulan September 2020. Sejauh mana kemudian penutupan bioskop di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap rumah produksi. Salah satu adalah MD Pictures, Pak Manoj. Iya. Nah, jadi gini, penutupan bioskop ini pasti ya dampaknya besar. Kita memang di bidang film utamanya dari berapa bulan Maret, 5 bulan lebih. Tapi saya lihat semua ini jadi MD Pictures punya strategi baru juga. Pertumbuhannya OTT ini sekarang lebih gesat lagi. Masuknya Disney Plus yang akan launching tanggal 5 September, terus dari Tencent, iFlix, WeTV. Nah, ini tuh jadi lahan baru untuk kita sebagai software creation, content creation. Nah, masalah bioskop ini saya kira sesuatu yang kita harus lewati dan saya kira sudah waktunya kita buka. Jadi kita udah siap gimana mau atasi ke depan new normal ini. Mengenai strategi ataupun mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh production house ataupun content creator lah selama bioskop tutup, Pak Manoj, apa yang dilakukan strategi-strateginya selama ini? Oke, jadi strategi MD sederhana, kita lebih shrink timnya, benar-benar strateginya bukan fixed cost-nya berturun. Pasti kita harus lebih efisien, seluruh tim lebih efisien, tahu targetnya mau apa. Kita malah bikin konten, maksudnya dari skrip,
makin banyak yang tadinya udah siap, kita rapiin kerjaan yang belum perlu produksi. Dari bulan Juli kita mulai produksi, gencar apapun yang bisa start, kita start. Karena saya percaya bahwa ini temporary problem yang sementara, bukan problem selamanya. Jadi saya nggak rubah, balik lagi. Digital play-nya kita lebih besarin, yang saya lagi nunggu-nunggu dari 5 tahun. Sekarang mulai ke service dan kita lebih giat lagi. Saya kira ke sana ya, lebih smart play lah, mau di-handle gimana problem ini. Artinya secara kualitas sendiri ada waktu lebih banyak untuk memastikan kualitas dari segi cerita, dari gambar, dan lain sebagainya. Karena bioskopnya sampai dengan sekarang belum buka begitu ya? Betul, mungkin gini, betul sekali Anda. Jadi maksud saya tuh, kadang kan kita terlalu kejar-kejaran, produksinya, efisiensinya full. Ini enggak, lebih selektif, tapi kualitas kita jaga. Saya nggak nurunkan budget saya. Saya tetap buat film yang sesuai, layar lebar harus lebih bagus lagi. Investmentnya saya nggak mundur, saya maju lagi. Bukan saya takut-takut, enggak, lebih waspada pasti. Tapi lebih berani sih, masih berani untuk hajar ke depan. Hanya pasti sementara ini pasti merosot dulu. Jadi dari MD Pictures sih cukup optimis gimana caranya mau handle ke depan. Baik, secara tren produksi Pak Manoj, misalnya kondisi sebelum pandemi ataupun pada saat pandemi, judul film lah yang kemudian diproduksi itu berapa Pak Manoj perbandingannya? Ya, menarik ini. Saya tadinya ada banyak film sudah siap tayang di bioskop, tapi kebetulan ada beberapa film yang kami rilis direct to digital. Sabar Ini Ujian, Pelukisan Tu Bidadari, dan lain-lain kami rilis di strategi dibagi. Jadi saya tetap simpen film untuk bioskop. Contohnya ASI 2 lagi syuting, Surga Yang Tak Dirindukan 3. Yang besar sekali adalah KKN di Desa Penari. Itu kami tunggu di bioskop kapan nih mau siap masuk. Jadi saya nggak, biarpun saya bisa jual di tempat lain, saya tetap nggak lakukan itu. Karena saya percaya ini marketnya ya memang harus di sinema, harus di bioskop gitu. Baik, dan masih ada banyak sekali masyarakat yang sangat-sangat terbiasa ataupun mungkin consider bioskop sebagai salah satu source utama untuk bisa menikmati sebuah film. Baik, Pak Manoj, kita akan jeda sejenak, usai jeda berikut kita akan segera kembali.